sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya di mana kita memang gagal dan jatuh. Tetapi kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, firman Tuhan menjanjikan kepadamu, bila engkau datang kembali kepadanya dan bertobat seperti anak yang hilang itu, maka Bapa di surga akan menerima engkau dan engkau akan dirangkulnya kembali dan dibuatnya menjadi berhasil. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami sungguh berdoa, Tuhan lawat kami dengan firman Tuhan ini. Sedalam apapun kami sudah jatuh, kalau kami datang kepadamu kembali, Tuhan akan merangkul kami dengan kasih dan kebaikan daripada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Amin. Saudara sekalian, kenapa matanya dicungkil oleh orang Filistin?
Sebabnya karena dia jatuh ke dalam dosa. Dia hanyut dengan bujuk rayu itu Delila, seorang prostitusi di tempat itu. Jadi sebenarnya dia dicungkil matanya karena salahnya sendiri. Tetapi Tuhan mengasihi Simson dan mengasihi saudara sekalian juga. Katanya, mari kita lihat, perhatikan firman Tuhan. Itu bukan terjadi satu malam, saudara sekalian. Apa yang terjadi katanya, ayat yang ke-21 dan 22 pasal 16 tadi. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan dipekerjakan di penjara itu sebagai penggiling, menggiling gandum. Yang biasa menggiling gandum seperti itu apa? Sapi. Jadi dia sudah diperlakukan seperti binatang, seperti hewan. Ayat 22, kabar baiknya apa? Dalam proses waktu dia mulai sadar, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Itu bukan jimat di rambutnya, tapi menunjukkan proses waktu. Rambutnya makin lama makin panjang. Dalam proses waktu itu orang mulai sadar. Simson mulai sadar. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, tadi saya sudah sampaikan, sedalam apapun kita jatuh, saudara sekalian, mari sadarilah dan kembali kepada Tuhan. Saya bacakan untuk kita referensi ayat firman Tuhan yang sangat mirip, yaitu dari Injil Lukas pasal 15. Lukas pasal 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 15, apa katanya? Ayat 17, 15-17. Lalu ia, anak yang hilang itu, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Memang pertobatan saudara sekalian belum tentu oleh karena memang sudah menyadari betul-betul, ya. Tetapi Tuhan bisa membuat engkau sadar bahkan melalui perut yang lapar. Pokoknya saudara sadar, itu yang akan membuat engkau nanti bisa diangkat kembali oleh Tuhan, diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan, dan engkau akan mengalami pemulihan daripadanya. Nah, terus kita kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi. Sesudah itu kemudian orang Filistin mau jadikan Simson olok-olok, katanya. Disuruh dia untuk melawak. Bayangkan saudara sekalian, sudah buta disuruh melawak. Boleh jadi saudara sekalian, mereka mempermainkan dia nabrak tiang ke sana kemari. Apa kata Simson? Ayat 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuk leher sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak ada dalamnya. Yang mati dibunuh pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Amin. Kalau kita ukurkan dalam hal pekerjaan dan usaha dan bisnis, artinya keberhasilan sesudah engkau bertobat sungguh-sungguh lebih besar daripada dulu bisnismu dulu. Saya kenal orang yang sekarang sedang kami bina. Dulu omsetnya sehari, saudara sekalian, dia menjadi penyalur sembako di kota kami. Katanya omsetnya sehari 40 juta, saudara sekalian. Sekarang karena gagal kehidupannya, kemudian sekarang terpuruk habis, sampai rumah pun tidak ada. Ketika dia datang bertobat, saya katakan kepadanya, Tuhan akan buat engkau
lebih berhasil lagi daripada dulu. Itu yang dialami oleh Simpson, dan itu dapat terjadi kepada saudara-saudara sekalian. Pesannya ialah, tadi katanya anak yang hilang itu apa? Ia menyadari keadaannya. Ia menyadari kenapa dia terpuruk. Tolong dengar baik. Saudara-saudara yang dulu sudah berhasil, tapi karena gagal dan jatuh ke dalam dosa, sekarang terpuruk. Bangkit kembali, datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, datang kepada seorang hamba Tuhan, minta untuk dibimbing, dan serahkan kembali hidup saudara kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengangkat saudara tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong angkat kami kembali Tuhan bila kami sudah jatuh, supaya kami dapat mulai kembali dan berhasil lebih daripada dulu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.